Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, taat pada Allah. Senantiasa melakukan kehendak Allah. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saat Allah memenuhi diri kita melalui Roh Kudus, maka Dia akan memimpin segala hal yang kita lakukan. Dia akan memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan, pengenalan dan takut akan Allah, agar orang percaya selalu memilih segala sesuatu yang benar. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami perubahan hidup. Saya mengalami di mana Roh Tuhan bisa mengajar kita segala sesuatu dan membuat kita insyaf akan dosa-dosa kita. Ketika kita ingin mengambil keputusan, ada pimpinan suara Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan iman Anda, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan, yang diberikan Roh Kudus dalam hidupnya, dikatakan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk taat kepada Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali punya keinginan sendiri. Tetapi bagaimana Roh Kudus membuat kita taat kepada pimpinan Allah? Januari 2006, Tuhan berbicara kepada saya melalui Roh-Nya. Ketika saya sedang berlibur pulang ke Jakarta, Januari 2006, Roh Tuhan berkata kepada saya, "Heni, selamatkan generasi." Dan saat itu, saya dan suami sudah 10 tahun tinggal di Sydney, Australia. Kami sudah selesai kuliah, sempat merintis gereja, kemudian full time di gereja, kemudian kami kerja dan punya usaha. Kami punya kehidupan yang mapan. Tapi entah bagaimana, saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika kami berdua sama-sama mendapatkan panggilan untuk tinggal di Indonesia. Dan luar biasa, saya mengerti bahwa ketaatan itu bukan lahir atas kehendak saya sendiri, tapi oleh pekerjaan Roh Allah di dalam diri saya. Kalau kita bisa taat, bukan karena kita hebat, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena tanpa Roh Kudus, manusia itu tidak punya kemampuan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Roh Kudus merupakan Allah sendiri yang berperan sebagai penolong dan penasehat dalam hidup kita. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mau melakukan segala kehendaknya. Di dalam kerinduan saya selalu berkata kepada Tuhan, "Lord, I wanna do your will in my life." Saya ingin melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Bahkan saya selalu berdoa sama Tuhan, "Tuhan, pakai saya seperti puppet di tangan-Mu." Anda tahu boneka puppet di panggung boneka sebenarnya tidak punya nyawa, tapi digerakkan oleh tangan-tangan yang memegangnya. Dan entah kenapa ada keinginan yang begitu besar untuk selalu mengatakan itu kepada Tuhan, "Lord, I want your will to be done in my life. Let me be the puppet in your hand." Izinkan saya untuk menghidupi kehendak-Mu dan jadikan saya puppet di tangan-Mu. Karena saya selalu merasa bahwa apapun yang saya inginkan pasti salah. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkannya, saya yakin itu yang terbaik buat saya. Saya percaya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan takluk kepada kehendak Allah. Mereka tidak takut untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Ketika saya diminta untuk tinggal di Indonesia dan melayani, jujur waktu itu tidak ada kepastian akan masa depan. Sementara kami punya kehidupan di Australia. Tapi entah ada keberanian dari mana. Ketaatan itu membuat saya nekat. Membuat saya percaya bahwa kalau Tuhan panggil, Dia sediakan. Dan luar biasa, meskipun banyak tantangan, banyak penganiayaan, banyak cacian, saya sempat dimarahi keluarga waktu memutuskan pulang ke Indonesia. Dan ketika kami terjun ke lapangan, Anda tahu bahwa Yayasan Tangan Pengharapan, yayasan yang kami rintis itu mulainya dari nol. Dan sama sekali waktu itu tidak ada support. Dan saya mulai mengajar 5 orang anak putus sekolah di Bandung, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, 15, dan terus berkembang. Dan hari ini Yayasan Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, dan juga ada 6.100 anak-anak pedalaman yang kami bantu. Dan puji Tuhan sudah ada 8 dari 10 sekolah berasrama di seluruh Indonesia yang sudah dibangun, supaya kami bisa melahirkan 1.000 pemimpin masa depan Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan integritas sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada jaminan waktu itu.
Tapi entah kenapa tidak ada rasa takut sama sekali. Ada iman yang muncul di hati saya. Dan kalau 16 tahun sudah lewat, saya baru lihat hari ini. Kalau di titik nol kami mau mulai, kami tidak lihat apa-apa. Bahkan suram. Karena pelayanan menolong orang miskin itu pelayanan katanya buang-buang uang. Menolong orang susah sendiri merupakan satu tantangan karena kebanyakan orang miskin tidak merasa miskin. Dan saya temukan bahwa kebanyakan orang miskin justru lebih sombong dari orang kaya. Menolong mereka tidak mudah dan luar biasa. Kalau kita tuh punya Roh Kudus dalam hati kita, kita ingin selalu melakukan kehendak Allah apapun bayarannya. Ada ketaatan kepada Allah.